Pangeran Walang Sungsang singgah di pesantren Syekh Kuro. Diceritakan, Raden Walang Sungsang mampir ke pondok Syekh Kuro. Ia terkejut melihat tamu seorang anak muda yang tampan itu, kemudian segera berkata, "Selamat datang Raden Bagus, dari manakah asal Raden?" Kemudian Raden pun memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang asal-usul dan maksud tujuannya. Syekh Kuro pun terkejut mendengarkan penuturan tamunya itu. Ia termenung di hatinya, menyatakan tidak disangka-sangka bahwa Raden itu merupakan putra Raja Agung Linuwih dari Pajajaran. Kemudian Syekh Kuro menunjukkan jalan kepada Raden untuk mencari Gunung Amparan itu. Disarankan agar berjalan menuju ke arah selatan. Sang Raden Walang Sungsang pun lalu menghaturkan sembah bakti dan pergi melanjutkan perjalanan ke arah selatan, kemudian menuju ke timur. Dengan melewati alam pegunungan, hutan belantara, dan menyeberangi sungai dan bengawan, ia sampai lupa makan dan tidur hingga sampailah di Gunung Merapi. Pangeran Walang Sungsang berguru kepada Sang Danuwarsi. Kemudian Gunung Merapi ini ia menemukan padepokan seorang resi yang bernama Sang Hyang Danuwarsi. Segera saja Raden mampir dan mengucapkan sampurasun kepada tuan rumah. Setelah dipersilahkan masuk, kemudian Raden segera menyembah bakti kepada Sang Pandita, Sang Danuwarsi, menyambut tamunya dengan gembira serta menanyakan asal-usul serta maksud dan tujuan. Raden pun menerangkan dengan sejujurnya akan kejadian yang menimpa pribadinya hingga akhirnya sampai di Pondok Gunung Merapi. Setelah mendengarkan cerita Raden Walang Sungsang, maka Ki Pandita terdiam beberapa saat. Rupanya ia telah mengetahui bahwa tamunya itu ialah keturunan Raja Agung di Pajajaran dan sudah digariskan oleh Hyang Widi bahwa dialah yang menjadi sebab berkembangnya agama Islam di Pulau Jawa. Sang Raden atau Walang Sungsang adalah calon pembaharu, pembawa peradaban agama Islam, dan masa kejayaan zaman Buddha akan segera berakhir. Melihat tuan rumah membisu saja, kemudian Raden pun segera bertanya, "Hamba mohon petunjuk tuan, di manakah letaknya Gunung Amparan? Hamba mau berguru agama Kanjeng Nabi Muhammad di sana." Mendengar pertanyaan itu, Sang Pandita segera menjelaskan bahwa dirinya belum mengenal dan baru mendengar tentang adanya agama Nabi. Tetapi Sang Pandita telah mendengar akan riwayat wong kuno atau cerita para leluhur. Sewaktu di zaman Prawa sudah tertulis di dalam kitab Mustaka Jamus bahwa kelak putra Prabu Siliwangi Pajajaranlah yang akan mengganti agama Buddha menjadi agama mulia, yaitu Islam. Maka Sang Pandita berkata, "Jika engkau ingin mengetahui Hyang Widi, terimalah ilmu kebuddhaan. Ialah ilmu yang membicarakan bab sajateni ngurip. Ilmu sejatini ngurip ialah suatu cara agar manusia memperoleh pencerahan hidupnya hingga ia akan meraih sang diri sejati. Sebagai langkah awal, setidaknya dapatlah dipahami bahwa sebelum kita hidup di dunia, maka hidup kita berada di mana dan juga apa yang ada di dalam sana. Maka sebelum mengenal agama, sebaiknya carilah tali rasa hingga sampai diketemukan. Selain itu, ilmu sajateni ngurip juga membahas hidup ini sebenarnya. Siapa yang menghidupi? Jika sang jasad menderita sakit, maka sesungguhnya siapakah yang merasakan sakit? Apabila kelak mati, maka bagaimanakah tingkahnya? Nyawa atau ruh itu masuk ataukah keluar dari raga? Jika masuk, seberapa dekatnya?
dan apabila keluar, maka seberapa kejauhannya, serta di manakah tempatnya kelak setelah tiada. Setelah mendengar wejangan dan penuturan sang pandita yang membahas tahapan awal ilmu sejatining urip, Raden Walang Sungsang menyembah bakti dan memohon agar ilmu tersebut diajarkan kepada dirinya. Melihat tekad dan bakat Raden Walang Sungsang, akhirnya sang pandita pun mengabulkan permintaan calon muridnya itu. Singkat cerita, Raden Walang Sungsang tinggal bersama sang Danuwarsi sudah mencapai 9 bulan lamanya. Siang malam ia belajar menimba ilmu dari gurunya itu, sampai akhirnya telah tamat semua ilmu sang Danuwarsi yang telah diwariskan kepadanya.